Nah, apakah kamu berhati-hati, saudaraku? Sebanyak 317 volume, dan kami akan mengembalikannya dalam beberapa hari. Setelah sekian lama, Talenta mengatur cheat mereka dengan benar. Tetapi untungnya mereka memiliki peralatan luar angkasa. Jika tidak, mereka akan lebih dari 1000 orang. Secara alami, Zhan Jinrong tidak akan menolak. Setelah menggigil lagi, 1000 Jun bangkit dan pergi. Tetapi menyeret lengan bajunya dan membagikan token giok. Saudaraku, ini dari ayah kekaisaran. Kamu tahu artinya? Zhan Jinrong membeku beberapa saat, dengan banyak ekspresi di wajahnya. Sesaat, matanya penuh ekstasi. Meskipun saya tidak yakin, tetapi setidaknya 1000 kaisar bersedia berbicara. Ada harapan. Namun, di hadapan 1000 pria dan 2 orang, Zhan Jinrong tidak bisa terlalu kehilangan kendali diri. Selain itu, hal ini bisa dikatakan terkait dengan nasib kedua perang dunia. Jadi kita harus membicarakannya dengan hati-hati. Saudara 1000, ingatlah untuk menyapa 1000 kaisar yang mulia. 1000 Juni 2 tidak tinggal. Dan Qin Yichan melihat Jin Jin menyeka dahinya hanya setelah para tamu secara pribadi mengantarkan para tamu. Ya Tuhan, perjalanan ini tidak sia-sia. Ini lebih dari tidak sama sekali. Itu hanya sebuah harapan. Setelah merasakan emosi, Zhan Jinrong tersenyum dan menatap Qin Yichan lagi. Berbicara tentang itu semua karena Yichan kamu. Tunggu, setelah kembali, tidak ada hadiah yang bisa diberikan kepadamu. Dalam beberapa hari berikutnya, Zhan Jinrong melaporkan perjalanan ke Zhan Wuyuan. Ketika saya mendengar bahwa lebih dari selusin saudara tidak akan pernah kembali, Zhan Wuyuan merasa sedih untuk sementara waktu, mengatakan bahwa itu salah, tetapi dia tidak dapat dibangkitkan. Dia hanya bisa berjanji untuk memperlakukan keluarga orang-orang itu dengan kebaikan. Saat mendengarkan penjelasan Zhan Jinrong tentang pengkhianatan perjalanan ini, Zhan Wuyuan juga ketakutan. Bahkan dengan kekuatannya, dia diam-diam bersukacita. Untungnya, benua yang terfragmentasi itu jauh dari mereka. Sampai akhir, Zhan Wuyuan bertanya tentang keuntungan dari perjalanan ini, dan bahkan mendengarkan nadanya, dia tidak memiliki banyak harapan sama sekali. Lagi pula, itu sangat berbahaya sehingga alangkah baiknya saudara-saudara kembali hidup-hidup. Namun, setelah mendengarkan laporan Zhan Jinrong, Zhan Wuyuan ketakutan. Banyak. Jinrong, apakah kamu yakin kita akan menjadi pemenang terbesar dalam pertempuran ini? Anak Yichan bisa melakukannya. Ini bisa memanfaatkan kesempatan untuk mengadu wilayah. Apa? Bocah itu ada di Immortal Monarch. Ya. Yichan benar-benar berkah kaisar. Setelah mengetahui tentang tindakan Qin Yichan, pertempuran tanpa akhir dapat digambarkan sebagai pujian. Lagi dan lagi, dia membantu Qin Yichan, dan membawa para bangsawannya dengan pandangan luas tentang langit dan bumi. Dan Qin Yichan tidak mengecewakannya. Setiap waktu semua tindakan telah sangat membantu dunia utara. Setelah setengah dering, saya melihat pertempuran tanpa sepatah kata pun. Jinrong, kamu benar. Roh primordial peri saja yang layak mendapatkan hadiah kaisar. Bahkan jika jauh di dunia utara, Wu Yuan dapat menebak hal-hal tentang itu. Dan bahkan mengancam di tempat. Tanyakan pada bocah itu apa yang dia inginkan. Dan kaisar akan menyiapkannya untuknya sekarang. Sulit untuk mengatakan siapa yang telah memberikan kontribusi besar dalam perjalanan ini. Karena jika tidak ada pembangkit tenaga listrik seperti Jinrong Zhan, Qin Yichan tidak akan dapat hidup kembali. Tetapi sekali lagi, jika tidak ada Qin Yichan, keuntungan dalam perang utara pasti akan menjadi diskon besar dan bahkan mengorbankan lebih banyak staf. Tapi penghargaan Qin Yichan jelas bagi semua orang, dan Wu Yuan harus diberi penghargaan lagi. Namun, setelah Zhan Jinrong menyampaikan berita tersebut, Qin Yichan menunjukkan rasa malu lainnya. Karena yang pertama menanyakan pertanyaan ini pada dirinya sendiri, dan jawabannya persis sama. Sekarang, saya sepertinya tidak punya apa-apa untuk diminta. Ada 2 prajurit abadi dan teknik abadi, dan ada 2 teknik abadi. Banyak sumber daya seperti abadi jauh lebih baik daripada raja abadi lainnya, yang sangat sulit. Zhan Jinrong juga merasa tidak berdaya karena tidak berdaya dalam penemuannya. Tampaknya Qin Yichan lebih komprehensif daripada kekayaan bersihnya. Setidaknya jika Zhan Wuyuan bertanya tentang hadiah, dia pasti akan langsung berpikir. Bahkan ngomong-ngomong, jika Lin Huaxian mengadu domba Wang Lun, Zhan Jinrong masih iri dengan para prajurit peri. Di sisi lain, Qin Yichan bukan karena kurangnya keinginan, tetapi karena kurangnya segalanya. Tidak hanya dia tidak kekurangan, dia juga bisa membantu orang lain, yang membuat suasana hati Zhan Jinrong sulit untuk diungkapkan. Tetapi Zhan Jinrong dapat yakin bahwa meskipun Qin Yichan tidak membutuhkan apapun, Yang Mulia pasti akan memaksanya untuk menghadiahinya. Yang pertama adalah satu hal. Tetapi itu harus menjadi penghargaan bagi orang lain dan tidak boleh diabaikan. Setelah beberapa hari, 1000 Junlai mengembalikan Chet, dan bahkan 1000 Kaoru ikut bersamanya, mengucapkan selamat tinggal pada Qin Yichan. Kedua belah pihak mengucapkan selamat tinggal, dunia perang selatan dan pestanya akhirnya berakhir, dan Qin Yichan dan yang lainnya sedang dalam perjalanan pulang. Di luar aula teleportasi barisan peri, Zhan Wuyuan memukul jubahnya, dan melihat siluet setelah cahaya yang berkedip,
Dia tidak bisa menahan senyum sambil tersenyum. Semuanya, perjalanan ini sulit. Di belakangnya, banyak pembangkit tenaga listrik dan Feng Zhengying serta yang lainnya hadir, tersenyum, dan bahkan mengagumi mereka. Rasa kemenangan ini tidak membuat Qin Yichen bangga, tetapi rasa memiliki, dan mungkin inilah mengapa dia bersedia berbagi keuntungan dengan dunia utara. Dengan gelombang besar di akhir pertempuran, Qin Yichen melihat lebih dekat, dan dia tersenyum. Semua orang telah bekerja keras, dan dengarkan Kaisar. Qin Yichen dan rombongannya mengikuti, dan sebelum mendekat, mereka melihat siluet bulat berlari. Dan itu adalah Ye Liangchen dengan wajah bahagia. Bos, saya dengar Anda telah memasuki Raja Abadi. Sungguh menakjubkan. Qin Yichen menyentuh ujung hidungnya, hanya tertawa kecil. Dan entah bagaimana dia tidak bisa tidak memikirkan bencana ketika dia melihat anggota klannya sekarang. Tapi Ye Liangchen tidak mengetahui kesedihan ini. Meskipun Zhan Wuyuan tidak mengumumkan terlalu banyak kepada publik, jumlah orang yang melihat penurunan ini hingga setengahnya dapat menunjukkan bahaya dari perjalanan ini. Nyatanya, setelah kepergian Qin Yichen, Ye Liangchen mengetahui kabar tersebut. Hari-hari ini adalah kekhawatiran, dan hanya setelah yang pertama kembali, dia benar-benar santai. Saat ini, banyak orang telah memperhatikan siluet Qin Yichen, dan beberapa telah menyebutkannya tanpa menyebutkannya, tetapi lebih banyak orang masih tidak tahu. Melihat kembalinya Qin Yichen, banyak orang tercengang, bahkan Feng Zhengying dan yang lainnya lebih bersyukur dan senang. Anda harus tahu bahwa sebelum pergi ke ranah Qin Yichen, itu adalah dasar mutlak. Kebencian di mata masyarakat tidak rendah. Banyak orang khawatir kejeniusan vertikal ini akan sia-sia, tapi sekarang, Qin Yichen sudah menjadi Qin Immortal Monarch. Qin Immortal Monarch, selamat. Feng Tang, mengapa anakmu tidak mengatakan itu? Yichen, sangat menyenangkan berada di sini di Immortal Monarch. Keluarga Feng saya harus memberi selamat kepada Anda. Ya, Qin Immortal Monarch, kali ini jangan mencoba mengelak. Senyawa saudara dan tidak terlalu menikmati, dan akhirnya menemukan kesempatan. Antusiasme orang-orang di dunia perang utara begitu antusias sehingga Qin Yichen melihat di matanya dan kehangatan di hatinya. Tanpa disadari, banyak orang di benua ini yang mau bergaul dengannya. Seluruh kelompok berjalan ke aula dengan penuh semangat, berdiri di atas panggung batu giok tanpa perang. Melihatnya, banyak orang menunjukkan kecemburuan, dan Zhan Jinrong serta yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menantikannya. Setelah kesedihan yang luar biasa, itu adalah yang paling mengasyikkan. Ini adalah waktu untuk hadiah prestasi.